Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diturunkan kepada kita, sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut kita masih bisa menjalankan segala aktivitas kita sehari-hari dengan baik. Dan itu wajib kita syukuri untuk menjadikan diri kita sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur terhadap nikmat dari penciptanya. Salawat beserta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dan mengajari kita untuk selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena takwa kepada Allah merupakan kunci buat kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, baik itu di dunia terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tentunya ingin mendapatkan perlindungan dari penciptanya. Tapi untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, kita harus bisa menjalankan semua apa yang telah Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua apa yang telah dilarang oleh Allah kepada kita. Kalau kita sudah bisa melakukan ini semua di dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi kita, akan selalu ridha kepada kita. Apalagi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah benar-benar kuat. Tidak ada hal-hal yang bisa merusaknya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Salah satu dari ke-7 kelompok manusia yang pertama adalah imamun adilun, adalah seorang pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil memiliki jaminan dari Allah untuk mendapatkan perlindungan di hari kiamat, yang mana pada saat itu tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Siapa pemimpin yang adil? Seorang pemimpin yang benar-benar bisa membantu rakyatnya, membawa rakyatnya, membawa negaranya untuk benar-benar beribadah kepada Allah. Rakyatnya dibimbing untuk beribadah kepada Allah. Rakyatnya dibimbing untuk bertakwa kepada Allah. Dan ini dimulai dari pemimpinnya.
Pemimpinnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi yang dia lakukan adalah demi kemaslahatan orang lain. Kalau seorang pemimpin sudah ingat akan hal seperti ini, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang mendapat perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Kelompok yang kedua yang mendapat perlindungan dari Allah adalah syabun nasya fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh berkembang dalam hidupnya dalam hal ibadah kepada Allah. Masa muda biasanya banyak dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan, sehingga kesenangan ini bisa membuat dia lupa akan ibadah kepada Allah. Tapi kalau seorang pemuda bisa mengatasi semuanya ini dan dia tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah, walaupun kesenangan ada di depan matanya, dia tidak menghiraukan karena yang ada dalam dirinya adalah ibadah kepada Allah, maka pemuda yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Kelompok manusia yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu tertambat kepada masjid. Maksudnya bagaimana? Dia selalu memakmurkan masjid. Dia selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah. Dia selalu melaksanakan semua aktivitas ibadahnya di dalam masjidnya Allah. Sholat berjamaah dia lakukan di masjid. Mengaji dia di masjid. Dia selalu membersihkan masjid, memakmurkan masjid. Semua dalam hal kehidupannya dia banyak fungsikan untuk kemakmuran masjid, baik dalam segi ibadah ataupun yang lainnya. Nah, orang yang seperti ini juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali dari Allah. Kelompok yang keempat adalah seorang laki-laki yang diajak berbuat tidak baik oleh seorang perempuan yang memiliki paras yang cantik, memiliki kekayaan yang banyak, derajat yang bagus, dan dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Berbuat maksiat, dia katakan saya takut kepada Allah. Diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, yang berharta, memiliki kedudukan, tapi dia mengabaikan semuanya itu karena dia hanya takut kepada Allah. Orang lain tidak melihat, tapi Allah tidak pernah lepas pantauan. Makanya dia mengatakan, saya takut kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Kemudian kelompok yang kelima adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mencintai di sini adalah mencintai kepada suatu perbuatan yang baik dan mereka sama-sama melakukan perbuatan yang baik itu. Walaupun ada banyak rintangan dan halangan, dia tetap bersikukuh untuk menjalankan kebaikan ini. Karena dia sama-sama mencintai kepada perbuatan yang baik dan diridhoi oleh Allah tersebut. Sampai dia mengorbankan segala hal dalam hidupnya untuk mempertahankan cintanya kepada perbuatan yang baik ini. Nah, kalau ada dua orang seperti ini, maka orang ini nanti akan mendapatkan perlindungan dari Allah di hari kiamat. Yang keenam adalah orang yang mengeluarkan sedekah. Tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Maksudnya, dia tidak mengumbar, dia tidak pamer kepada orang lain terhadap apa yang dia sedekahkan. Semuanya disimpan dalam hatinya karena itu hubungan dia dengan Allah. Orang yang seperti ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah orang yang berada di tengah malam, dia bermunajat kepada Allah, dan ketika itu meleleh air matanya, mengingat dosa-dosa yang dia lakukan, mengingat perbuatan-perbuatan jelek yang dia lakukan. Ingat kepada Allah.
dalam keadaan sendiri dia memohon kepada Allah, dalam keadaan sendiri dia berdoa kepada Allah. Dalam doanya dia menangis, mengingat semua apa yang ada dalam dirinya, perbuatan jelek yang ada pada dirinya. Orang yang seperti ini juga akan mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Itulah 7 kelompok manusia yang akan dilindungi oleh Allah nantinya. Kira-kira kita saat ini masuk kepada kelompok yang mana dari 7 kelompok yang dilindungi oleh Allah tersebut? Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan semua apa yang telah Allah perintahkan, sehingga kita bisa masuk ke dalam salah satu dari 7 kelompok yang Allah jamin untuk mendapatkan perlindungan dari Allah nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan pembahasan ini mendatangkan berkah buat kita semuanya, mendatangkan ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.